Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan dan pengajaran buat kita hari ini, hari Senin 16 Februari 2026. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu atas bimbingan, pertolongan, dan berkat Tuhan yang senantiasa kami andalkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu di pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kekuatan penuh bangun dari tidur kami untuk kembali beraktivitas hari ini. Kiranya Tuhan selalu bersama kami dalam segala kehidupan kami hari ini. Ampunkan Tuhan dosa-dosa kami. Amin. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, nats firman Tuhan yang menjadi khotbah atau pengajaran kita hari ini yang diambil dari Amsal Raja Salomo bab 3 ayat yang kelima dan yang keenam. Begini firman Tuhan: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat mudah menyerah adalah hambatan terbesar untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Karena kehebatan kita tidak terletak pada sikap kita pada saat menghadapi keadaan yang baik-baik saja dan lancar-lancar saja. Tetapi pada saat kita menghadapi keadaan yang buruk dan kegagalan sekalipun, kita tidak bisa menyerah. Inilah prinsip untuk menggapai kesuksesan atau keberhasilan seseorang ataupun kelompok. Banyak contoh orang-orang yang sukses dan berhasil yang pada awalnya mereka dari bawah, dan bahkan mereka juga pernah mengalami kebangkrutan. Tetapi mereka tidak ada kata menyerah atau putus asa saat permasalahan mereka hadapi. Tetapi mereka terus belajar dan pantang menyerah, tetapi percaya dan mengandalkan Tuhan, karena mereka yakin dengan berserah kepada Tuhan dan tetap berusaha, pasti akan berhasil. Dalam nats kita hari ini, apa yang dituliskan oleh Raja Salomo di Amsal 3 ayatnya yang kelima dan keenam. Firman Tuhan memberi kita 3 kebenaran dan pengajaran. Yang pertama, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perkataan Tuhan Yesus ini menggambarkan kepada kita
bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Artinya, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan, atau Yesus sebagai pokok anggur yang kokoh berdiri tegak, kuat, dan sumber kekuatan untuk ranting-rantingnya, sebagai tempatnya menempel atau tumbuh dan berkembang, dan kuat supaya mendapatkan nutrisi atau makanan melalui pokoknya, yaitu hanya Tuhan Yesuslah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita agar kita tetap kuat, sehat, dan berkembang, terutama dalam iman kepercayaan kita. Karena di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang dapat meluruskan jalan kita. Suatu jaminan yang indah bila kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus dengan segenap hati, mengandalkan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalan kita, dan merupakan suatu kesombongan atau keangkuhan bagi kita apabila kita bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri atau kekuatan dari dunia ini. Untuk itu, kita harus mengakui Tuhan Yesus dalam segala laku kita, dalam segala tindakan kita, dan kita juga harus menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah satu-satunya yang mampu menanggung segala perkara kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah kesaksian Rasul Paulus yang sangat luar biasa, di mana dia mengalami banyak tantangan, pengusiran, penderitaan, penganiayaan, kelaparan, pemenjaraan, dan lain sebagainya. Tetapi karena Rasul Paulus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya di dalam hidupnya, maka dia sanggup menanggung segala perkara itu. Saat kita pun menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan kita sekarang ini, seperti masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keimanan, kita yang suam-suam kuku, dan bahkan kehadiran kita di setiap peribadahan yang diadakan gereja kita HKBP 3 Raksa Kota yang timbul tenggelam, datang sekali-kali hanya untuk menghindari kunjungan seksi sending atau dengan berbagai alasan lain. Mari saudaraku, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita andalkan Tuhan kita Yesus Kristus di kehidupan kita sehari-hari, di setiap pergumulan yang kita hadapi, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menanggung segala perkara dan sanggup memulihkan, dan juga sekaligus memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kita untuk hidup berkemenangan dan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas waktu dan pengajaran-Mu kepada kami hari ini. Berkati kami semua umat-Mu yang berseru kepadamu. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Amin. Demikian saudaraku khotbah atau perenungan kita hari ini. Saya Sintua SMT Sitorus. Selamat beraktivitas. Salam.